Oke, shalom semuanya. Selamat pagi, selamat siang ya, udah siang. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini saya diberikan kesempatan for the first time untuk menyampaikan firman di ibadah 1 dan juga di ibadah 2 hari ini. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum kenal saya, yang gak terlalu kenal saya, gak tahu siapa saya gitu ya. Tadinya udah pikir udahlah gak usah perkenalan gitu ya. Tapi maybe ada new faces yang belum terlalu familiar gitu ya. Nah jadi saya paling memperkenalkan nama saya adalah Sarah dan di gereja ini saya dipanggilnya Sally. Ya jadi nama panggilan saya Sally. Jadi kenapa saya masih ngasih tahu gitu ya nama panggilan, karena dalam minggu ini masih ada yang ngechat saya nanya, nama kamu tuh Sarah atau Sally sebenarnya gitu ya. Jadi memang nama panggilan saya itu dipanggilnya Sally gitu. Jadi jangan bingung kalau ada yang manggil Sarah, ada juga yang manggil Sally. It's okay, any name saya pasti nyaut gitu ya. Kalau mau tanya alasannya kenapa, boleh tanya sama pabriknya langsung. Ya nanti ya, kebetulan pabriknya hari ini yang pembuat yang bikin gara-gara ini nggak datang hari ini. Gitu ya. Oke, nah hari ini tema khotbah saya judulnya adalah The Best Sacrifice, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah korban persembahan yang terbaik. Nah kalau Bapak Ibu Saudara semua sadar gitu ya, kita belakangan ini lately beberapa minggu terakhir ini kita itu lagi di dalam satu topik yaitu honors reward. Atau dalam bahasa Indonesianya dibilang adalah upah dari seseorang yang punya rasa hormat. Ya, honor reward, upah dari rasa hormat. Nah, kita akan baca dulu ya, kita akan lihat dulu ada dalam perenungan gitu ya, pada saat saya lagi merenungkan tentang the best sacrifice ini. Jadi perenungan saya hari ini tuh adalah sesuatu yang sebenarnya saya dan juga suami saya tuh sedang alami bersama dengan Tuhan gitu ya. Belakangan ini Tuhan lagi bawa kami ke dalam satu level yang baru, sehingga muncullah ada satu perenungan yang akhirnya saya bawakan hari ini, the best sacrifice. Tapi dalam perenungan saya, sebelum saya membahas tentang the best sacrifice, ada dua kata yang saya renungkan lately, belakangan ini tuh saya lagi renungkan gitu, saya lagi tanya, Tuhan apa sih bedanya dua kata ini? Yang pertama adalah obedience atau ketaatan. Satu lagi, honor atau rasa hormat. Jadi dua kata ini sebenarnya mirip, rancu, tapi sebenarnya beda bobotnya. Dan pada saat saya renungkan gitu ya, ada beberapa poin yang pada saat direnungkan tuh sebenarnya ini dua hal ini tuh berbeda. Talking about a different level gitu ya. Oke, kita lihat dulu dari obedience. Obedience atau ketaatan, sifatnya itu adalah tentang submission, compulsory, can be enforced. Jadi bicara soal ketaatan, obedience itu bicara soal sesuatu yang sifatnya penundukan diri. Sesuatu yang sifatnya keharusan, compulsory, kalau kita bicara soal ketaatan ya, sesuatu yang harus dilakukan. Can be enforced, artinya bisa diajarkan, bisa semacam dipaksa nih untuk suruh taat. Tapi kalau kita lihat satunya lagi, honor. Honor itu bicara soal personal integrity. Berbicara tentang integritas individu, integritas seseorang. Personal choice, jadi sesuatu yang dibuat berdasarkan keinginan pribadi, tidak dipaksakan, sifatnya voluntary, dengan kerelaan hati yang datangnya dari dalam. Jadi kalau kita lihat dari dua sifat honor dan juga obedience ini ada perbedaannya. Dan yang paling membedakan, benang merahnya yang paling membedakan, itu adalah di level of maturity atau tingkat kedewasaan. Ketika kita bicara tentang obedience atau ketaatan, kita lagi bicara tentang mental seperti anak kecil. Kalau kita bicara tentang honor, itu berbicara tentang level yang berikutnya. Kita bicara tentang mature man and woman. Tentang orang pribadi, pria dan wanita yang dewasa. Jadi perbedaannya honor dan juga obedience di situ. Kalau kita lihat gitu ya, kalau obedience itu bersifat karena sesuatu yang bisa kita ajarkan, sesuatu yang mungkin kalau kita pada saat kita lagi diajarin untuk taat gitu ya. Mungkin aja kita bisa obey tanpa honor. Kita bisa aja taat gitu ya, karena kita disuruh. Kita dibilang, suruh, ayo kamu harus taat. Kayak kita ngomong ke anak kecil. Kadang anak kecil juga gak ngerti gitu, kalau saya ngomong ke anak saya gitu ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Dia gak tahu gitu, dia cuma nanya, kenapa mami, kenapa daddy gitu.
Tapi yang sebagai orang tua kita hanya ngajarin, oke, kamu harus nurut. This is obedience. Tapi ketika bicara soal honor, kita tahu apa yang benar tanpa harus disuruh, kita memilih untuk melakukan yang benar. Kita memilih untuk melakukan yang baik, kita memilih untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan pribadi yang satunya. Tapi terus lantas apakah obedience itu jadinya tidak baik? Ketaatan tuh jadinya gak baik? Enggak. Justru ketaatan itu adalah tahap awal. Ketika kita belajar untuk taat sebagai seorang anak, di situ kita akan dibentuk, jadi ketaatan itu akan membuat sebuah pattern, sebuah pola. Ketaatan akan membentuk sebuah kebiasaan. Sehingga ketika kebiasaan itu terbentuk, one day kita bisa bilang, oh ya gak usah diingetin lagi, udah gak perlu dikasih tahu lagi, ya saya udah tahu mana yang benar, saya akan lakukan itu. Contoh, sekarang udah jadi orang tua ya, jadi saya udah bisa pakai contoh anak saya. Dulu saya yang selalu jadi contoh, daddy saya kalau lagi khotbah gitu ya, sekarang anak saya yang jadi korban nih. Jadi contoh ya, saya kalau lagi ngajarin anak saya, misalnya, El, kamu harus sharing. Kalau lagi main sama teman, you have to share toys, kamu harus sharing mainannya, gak boleh rebutan. Kalau kamu punya makanan, kamu harus nawarin. Kamu harus tanya, Mami do you want it? Daddy mau enggak? Kalau lagi di rumah oma opa harus tanya, oma opa mau enggak? Engku ii mau enggak? Pada saat disuruh kayak gitu, anaknya pertama-tama mah kayak, kenapa harus aku kasih Mami? Kan Mami beliin ini buat aku. Kenapa aku harus kasih Mami lagi? Kenapa aku harus kasih Daddy lagi? Kenapa aku harus sharing ke oma? Kenapa harus kasih ke opa? Kalau anak kecil kan selalu begitu ya. Ketika kita suruh nurut pasti mikirnya gitu. Kenapa harus dikasih? Toh Tuhan Mami Daddy kan kasih buat aku. Kenapa aku harus kasih Mami Daddy lagi? Gitu. Tapi ada kala di mana sayang udah gak ngomongin itu lagi. Anak ini juga sebenarnya udah tahu. Tapi ada momen di mana dia bisa lagi dapetin sesuatu yang dia suka. Dia makanan kesukaan dia. Dia bisa nanya, Mami mau gak? Mami mau cobain gak punya El? Daddy mau gak cobain punya El? Dan di momen itu kita sebagai orang tua bisa bilang gini, aduh ya ampun El, kamu pinter banget ya. Kamu udah gede. Padahal anaknya masih kecil. He's just a 5-year-old boy. Dia cuma anak umur 5 tahun. Tapi kita sebagai orang tua ketika kita ngeliat anak seperti itu atau mungkin bapak ibu punya cucu gitu ya. Cucunya pinter kayak begitu. Bisa bilang, aduh kamu udah pinter banget ya, kamu udah gede banget. Padahal anaknya kecil, masih muda. Tapi the fact that ketika dia melakukan sesuatu, dia tahu ketika aku melakukan ini, Mami Daddy senang. Dia pilih untuk lakukan itu, meskipun dia harus bagi yang menjadi bagian dia, yang harusnya dia bisa makan 100%, karena dia tawarin Mami Daddy-nya. Mami Daddy-nya sih sebenarnya gak pengen, cuman kadang pengen ngetes anaknya. Nih lu mau gak nih ngebagi nih gitu. Dibagi. The fact that dia harusnya bisa 100% dia makan sendiri, tapi karena dia mau menyenangkan Mami dan Daddy-nya, akhirnya dia bagi, kasih ke Mami ke Daddy. Jadi yang dia terima gak 100% full. Jadi kalau kita lihat dari contoh seperti ini, kita bisa lihat bahwa obey itu hanya sesuatu yang sifatnya kita memposisikan diri sebagai orang yang memposisikan diri di posisi yang tepat gitu ya. Bisa jadi kita nggak memposisikan orang lain di tempat yang tepat. Kita pikir ya udahlah daripada lu bawel, daripada Mami bawel, gue lakuin aja deh. Daripada gue diocehin terus nih sama pester, gue lakuin aja deh. Tapi kalau di posisi yang satunya, di posisi honor, di posisi rasa hormat, udah tahu itu yang benar, nggak perlu maminya ngoceh-ngoceh, nggak perlu dedinya ngoceh-ngoceh, nggak perlu dikasih tahu orang, diingetin lagi, udah tahu otomatis dia lakukan itu. Dan kita sebagai orang tua nih ya, kalau saya di posisi sebagai orang tua dan saya rasa Bapak Ibu juga akan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Kalau anaknya bisa berinisiatif melakukan sesuatu yang benar, yang udah diajarin selama ini dia lakukan tanpa disuruh. Sebagai orang tua kita bawaannya pengen apa? Rasanya pengen kasih. Nih dia udah bagi makanannya, kita tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang memang value yang benar gitu ya. Kayak rasanya tuh kita pengen kayak shower dia, menghujani dia dengan semua macam yang dia suka.
Rasanya pengen kasih dia hadiah, rasanya pengen dia kasih makanan yang dia suka lagi, lebih banyak lagi. Saudara bayangin ya, kalau kita sebagai manusia aja, orang tua jasmani di sini aja bisa punya pikiran seperti itu untuk mau menghujani anak kita dengan banyak berkat karena dia tahu how to honor the parents. Apalagi Bapak kita di surga. Kalau dia lihat kita sebagai anaknya, ini benar-benar menghormati dia dengan rasa hormat, mau datang membawa persembahan yang terbaik bagi dia. Bapak kita di surga juga sama gitu loh. Bahkan dia lebih lagi pengen memberkati kita. Kalau orang tua jasmani aja bisa pengen menghadiahi anaknya dengan banyak hadiah karena dia tahu anaknya melakukan yang benar. Menyenangkan hati orang tuanya. Apalagi Bapak kita yang di surga. Kalau kita datang membawa persembahan yang terbaik untuk menyenangkan hati dia, wow dia dengan senang hati dan dia juga pengen banget menghujani kita dengan berkat yang melimpah. Jadi kalau kita lihat, konteks honor ini tidak bisa lepas dari yang namanya sacrifice atau korban persembahan. Kenapa? Kalau bicara soal honor, bicara soal kita mau menyenangkan seorang pribadi, artinya kita mau memberi apa yang menjadi bagian kita untuk orang tersebut. Kalau konteksnya tadi anak saya, dia makanan, dia artinya dia harus sacrifice loh kalau dia nawarin mami dedinya loh. Artinya sesuatu yang tadinya harusnya 100% dia bisa nikmati full buat diri dia sendiri, dia bagi. Artinya yang dia terima full mungkin it's just 60% atau 50%. Dia gak terima full semuanya. So honor itu lekat sekali dengan yang namanya sacrifice atau korban persembahan. Dan kita akan sama-sama belajar mengenai honor, obedience, tentang bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari kisahnya Abraham dan Ishak. Saya mau ajak kita semua untuk buka di Kejadian 22 ayat yang ke-1 sampai 18. So hari ini saya nggak akan baca ayat yang lain, saya akan hanya fokus, kita akan kupas tuntas Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 18. Saya rasa kita semua udah familiar lah ya dengan ceritanya Abraham ketika dia diminta untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya akan mulai baca dari ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah jadi di ayat yang kedua ini ada firman Tuhan datang kepada Abraham. Jadi Tuhan lagi berfirman, Tuhan lagi memerintahkan si Abraham. Ada sebuah komen, ada sebuah perintah dari Tuhan bahwa Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak. Nah sekarang saya tanya, Bapak Ibu tahu nggak Abraham tuh nunggu Ishak berapa tahun? 25 tahun. Jadi Ishak itu adalah anak yang udah ditunggu-tunggu sama Abraham, yang sudah Tuhan janjikan 25 tahun, Tuhan minta untuk kamu persembahkan. Kebayang gak sih? Kayaknya kalau saya jadi Abraham pada saat itu, saya akan mikir 2 kali, saya akan bilang kayak, jangan-jangan Tuhan salah ngomong kali ya, atau kayaknya gue salah denger nih, coba tunggu lagi deh, mungkin Tuhan nanti revisi kali, mungkin salah denger aja gitu. Kan kalau di zaman sekarang kan gitu kan ya, kita mikir kayak, Tuhan suruh aku persembahin itu, kan ini janji Tuhan, aku udah terima, terus kok Tuhan suruh persembahin lagi, salah denger kali ya gue ya, gitu. Dan Tuhan bukannya nggak tahu kalau Abraham tuh sayang sama Ishak loh. Firman Tuhan bilang apa? Ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Jadi Tuhan tahu exactly, tahu betul kalau Abraham tuh sayang banget sama Ishak. Tapi kok Tuhan minta? Kita lanjut. Ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledai, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah jadi dalam perikop ini ada 3 attitude of giving, ada 3 sikap hati memberi yang saya akan bahas dari kisahnya Abraham pada saat dia mempersembahkan Ishak ini. Attitude of giving that brings honor to God. Sikap hati memberi
yang menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Yang pertama, dari ayat yang ketiga itu dibilang keesokan harinya, pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, apa malam-malam? Pagi-pagi. Ya, jadi yang pertama, give with excitement and joyful heart. Memberi dengan semangat dan hati yang bersuka cita. Saudara kebayang gak sih, Tuhan minta Abraham, kamu persembahin Ishak. Tuhan tuh gak bilang besok kamu suruh siapin, dia cuma bilang pokoknya aku mau kamu persembahkan Ishak. Kalau yang tadi saya bilang, mungkin kalau saya akan delay berhari-hari, saya pikir ya nanti mungkin Tuhan berubah pikiran, atau Tuhan salah ngomong, atau saya yang gak gitu peka mungkin kali ya gitu. Coba deh gitu, mungkin setelah berapa hari Tuhan mungkin berubah pikiran. Tapi Abraham tuh enggak loh. Ketika dia menerima perintah dari Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan mau dia untuk mempersembahkan Ishak, anak yang dia paling sayang, satu-satunya yang dia sayang, yang dia udah tunggu 25 tahun. Dia tuh gak memberi dengan kayak tunggu tarsok-tarsok. Tapi the next morning, besok paginya, semangat dia. Dia yang nyiapin loh semuanya untuk mempersembahkan Ishak. Dia bilang apa tuh? Pagi-pagi dia bangun, dia masang pelana keledai, padahal dia punya bujang loh. Bisa aja suruh bujangnya. Tapi dia yang masang keledai, pelana keledai. Dia juga yang nyiapin kayunya untuk nanti menjadi kayu api untuk membakar korban bakarannya. Dia gak suruh orang lain. Pagi-pagi dia bangun, dia siapin semuanya, dia berangkat. Ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Udah hari ketiga loh, berarti dia jalan tuh udah hari ketiga. Udah hari ketiga udah nyampe belum? Belum, masih dibilang kelihatan tempatnya dari jauh. Masih jauh, itu udah hari ketiga. Kalau saya jadi Abraham ya udah hari ketiga kayak begitu tuh tempatnya masih jauh. Terus alibinya adalah apa? Tuhan gak ngomong apa-apa nih udah 3 hari. Gak ada konfirmasi nih dari Roh Kudus nih. Udah 3 hari nih. Tuhan gak ngomong apa-apa, mungkin kemarin gue salah denger kali ya. Mungkin Roh Kudus salah kali ya, atau mungkin Tuhan lagi mau berubah pikiran. Supaya aku gak usah jadi persembahan Ishak, mungkin persembahan yang lain. Tapi Abraham enggak loh, dia keep going. Di ayat berikutnya kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan apa? Dibilangnya apa? Kami akan sembayang. Kalau versi bahasa Inggrisnya dibilang, we will worship there. Kita akan menyembah di sana. Abraham tuh tahu betul ya, ketika dia mau mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya yang dia paling kasih, yang paling dia treasure, yang paling dia keep gitu ya. Karena itu adalah janji Tuhan. Dia tahu ketika dia datang ke sana, dia mau ke tempat Tuhan suruh dia untuk mempersembahkan Ishak, dia tahu bahwa itu adalah an act of worship. Itu adalah ekspresi dia menyembah Tuhan dengan dia membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita lanjut. Pergi untuk sembahyang, sesudah itu kami akan kembali padamu. Padahal Abraham tuh pergi ke gunung di tanah Moria itu buat ngapain? Mempersembahkan siapa? Ishak. Tapi dia ngomong sama bujangnya, abis gue worship nih, ntar gue balik lagi sama Ishak ke sini. Jadi Abraham tuh imannya tuh luar biasa banget loh. Dia udah tahu from the very beginning bahwa Ishak tuh nanti akan balik bersama dengan dia. Dia gak akan balik sendirian ke titik di mana ada bujangnya disuruh berhenti di situ. Kita lanjut. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Terus dikatakan lagi, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Bapak," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini tuh ya,
si Abraham tuh beneran udah, meskipun dia tahu bahwa dia nanti akan kembali bersama dengan anaknya, tapi actionnya Abraham apa? Bukan kayak udah deket-deket nih si Ishak mau diikat gitu, dia bisa bilang, Tuhan gimana ini, Ishaknya gimana ini, apakah harus persembahin apa enggak ya? Tuhan masa Ishak aku ikat sih? Tuhan masa Ishak aku taruh di bawah kayu api sih, ini bentar lagi masa mau disembelih sih? Kita mungkin begitu, tapi Abraham tuh enggak loh. Sampai dia udah di titik terakhir, dia tuh ambil pisau, cuman tinggal one step away, tinggal satu langkah lagi dia tusuk, anaknya gone. Ketika dia udah ambil itu, tinggal satu langkah lagi ditusuk, Ishak gone. Justru disitulah malaikat Tuhan intervensi. Malaikat Tuhan bilang apa? Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit katanya. Abraham, Abraham, sautnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Attitude yang kedua, kalau tadi yang pertama attitude of giving, sikap hati memberi. Yang pertama itu tadi adalah memberi dengan semangat dan dengan hati yang bersuka cita. Yang kedua, dari kisahnya Abraham, memberi atas dasar iman dan takut akan Allah. Bukan takut akan kehilangan Ishak, bukan takut akan kekurangan keturunan, karena Tuhan menjanjikan Abraham punya keturunan kan. Kok Ishak yang disuruh dipersembahin? Mungkin kita bisa nanya, mana janji Tuhan nih? Kok janji Tuhan yang harus aku korbanin? Kok yang terbaik yang udah aku tunggu-tunggu, kok yang itu yang harus aku berikan buat Tuhan? Tapi justru Abraham enggak begitu. Sampai di titik udah tinggal satu langkah lagi dia sembelih Ishak, malaikat Tuhan intervensi dan malaikat Tuhan bilang, jangan kau apa-apakan dia karena aku sudah tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Lalu kita lanjut. Lalu Abraham menoleh setelah habis diintervensi, dibilang malaikat Tuhan bilang jangan apa-apain Ishak. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Abraham nih ya udah mau menyembelih Ishak, tiba-tiba malaikat Tuhan bilang udah jangan, udah aku tahu, sekarang aku udah tahu nih kalau kamu nih takut akan Allah ya, udah selesai, udah gak usah ngapa-ngapain lagi. Tapi Abraham dari yang tadinya dia menuruti perintah Tuhan, karena kan di ayat yang awal-awal firman Tuhan datang kepada Abraham ya. Jadi ada perintah dari Tuhan, Abraham turutin. Dia obey, dia menunjukkan obedience dia dengan menyerahkan Ishak sebagai korban bakaran. Tapi di poin yang kedua, Tuhan tuh gak suruh Abraham untuk memberikan domba jantan loh. Malaikat Tuhan cuma bilang apa? Udah, Ishak gak usah kau apa-apain. Aku udah tahu bahwa engkau takut akan Allah. That's it. Tapi Abraham take another step dari cuma sekedar obedience, dia masuk ke dalam tahap honor. Level honor. Level dia tahu bahwa Bapaknya di surga, Tuhan itu disenangkan kalau dia memberikan persembahan yang terbaik. Dia inisiatif, dia lihat ada domba jantan di situ, dia ambil domba jantan untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Dan domba jantan itu ya kalau di zaman dulu domba jantan itu adalah simbol dari sebuah sacrifice yang memang terbaik gitu loh. Jadi Abraham ngelihat itu, dia persembahkan buat Tuhan. Padahal Abraham bisa apa tau nggak? Dia bisa aja pulang, oh ya udah Ishak kan nggak disuruh persembahin nih, oke lah bawa pulang Ishak. Ada domba jantan, bisa nih gue ambil buat nanti kapan-kapan gue sacrifice deh, buat kapan-kapan gue jadiin korban. Pulang cuan loh Abraham, Ishaknya nggak diapa-apain, dapat domba jantan, bisa pulang dia. Tapi Abraham nggak begitu. Abraham lihat ada domba jantan disediakan di situ, dia tetap persembahkan itu di mezbah, korban bakaran. Lalu ayat yang berikutnya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi justru disitulah Abraham experience Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Ketika Abraham memberikan yang terbaik yang dia punya yaitu Ishak, di situ Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Jehovah Jireh.
Tuhan menyediakan ada domba jantan untuk dia bisa berikan sebagai korban bakaran ganti Ishak. Nah kalau kita sekarang, kita pengennya adalah apa? Tuhan, kan katanya Tuhan tuh Jehovah Jireh. Tuhan kan katanya Tuhan yang penyedia. Tunjukin dong kalau Tuhan tuh Tuhan penyedia. Sampai aku punya resource yang banyak, aku udah berkelimpahan, baru aku kasih buat Tuhan. Tapi justru kalau dari ceritanya Abraham, justru ini kebalikan. Ordernya itu kebalikan. Justru ketika Abraham memberikan yang terbaik sebagai korban bakaran bagi Tuhan, di situ Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Jehovah Jireh. Allah penyedia itu Tuhan tunjukkan ketika kita sudah membawa korban persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan yang lebih dahsyatnya lagi adalah setelah Abraham melakukan yang kedua, dia memberikan domba jantan, dia melangkah dari yang tadinya obedience, ketaatan, dia taat mempersembahkan Ishak. Lalu dia masuk ke level yang lebih tinggi, dia melihat ada domba jantan, dia inisiatif memberikan domba jantan sebagai korban. Karena dia tahu Tuhan itu disenangkan dengan korban bakaran dia. Di titik ini ketika Abraham menunjukkan honor-nya dia, rasa hormatnya, takut akan Allahnya dia sama Tuhan. Malaikat Tuhan tuh ngomong lagi untuk kedua kalinya. Aku bersumpah demi diriku di ayat yang ke-16. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian itu apa? Mempersembahkan si domba jantan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi kalau kita lihat dari ceritanya Abraham ini ketika dia memberikan domba jantan sebagai persembahan yang terbaik ganti dari Ishak. Poin yang ketiga, attitude of giving adalah we should give the best and not the rest. Memberikan yang terbaik dan bukan yang sisa. Ketika Tuhan sudah menyediakan domba jantan itu, Abraham berikan domba jantan itu di mezbah Tuhan. Dia memberikan yang terbaik dan tidak memberikan yang sisa. Bukannya domba jantannya dibawa pulang bareng sama Ishak jadi Abraham cuan, enggak. Tapi justru domba jantan itu dia taruh di mezbah sebagai persembahan dia yang terbaik. Dan setelah Abraham masuk ke dalam titik honor, dia tahu memposisikan diri dia. Dia mau menyenangkan Tuhan. Di situ ada janji Tuhan. Janjinya apa? Keturunanmu akan diberkati aja apa diberkati melimpah. Dibilang ayatnya apa? Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Dan dikatakan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. So apa yang kita lakukan hari ini? Apa yang kita putuskan untuk kita kerjakan hari ini? Apakah itu mendatangkan rasa hormat kepada Tuhan atau enggak? Itu menentukan bagaimana Tuhan deal dan bagaimana Tuhan bekerja di generasi di bawah kita. Kalau ada rasa hormat, whatever we do today, yang kita pilih untuk kita kerjakan, yang untuk kita berikan bagi Tuhan. Kalau itu bisa membawa kesukaan bagi Tuhan, if it brings honor to God, generational blessing ada di situ. Anak cucu kita akan diberkati. Bukan cuma kita, tapi anak cucu kita diberkati. So kalau di tempat ini, di rumah ini, kita semua bisa punya mindset yang sama, bisa punya kerinduan yang sama. When there is honor in the house of the Lord, ketika ada rasa takut akan Allah di tempat ini, ketika ada rasa hormat kepada Tuhan di tempat ini, there will be generational blessings. Akan ada berkat keturunan, bukan cuma berkat buat kita, tapi berkat untuk anak cucu kita. Siapa yang mau anak cucunya diberkati? Sekarang pertanyaannya adalah,
Are we willing to give the best to God? Apakah kita bersedia, apakah kita mau memberikan yang terbaik? Sebagai bentuk rasa syukur, gak cuma rasa syukur, tapi rasa hormat kita sama Tuhan. Apakah kita willing untuk melangkah dari yang tadinya obey, hanya sekedar taat, sekarang mau masuk ke dalam level of maturity yang berbeda, yang lebih dewasa, yang kita bukan karena dipaksa, tapi karena it's because we know that our God is delighted in our offering. Bahwa Tuhan itu disenangkan dengan persembahan kita. Nah, ketika kita sudah ada di titik ini, janji Tuhan adalah generational blessings. Berkat keturunan, anak cucu akan diberkati. Dan diberkati gak cuma sedikit, Tuhan bilang melimpah. Now the question is, apakah kita willing, apakah kita mau membawa persembahan yang terbaik di mezbah Tuhan? Apakah kita punya kualitas yang sama seperti Abraham? Kualitas hati yang sama, hati yang mau taat, at the same time mengambil decision, mengambil pilihan untuk memberikan yang terbaik. Meskipun Tuhan gak suruh, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan disenangkan dengan pemberian kita. Nah, untuk menutup hari ini, saya akan sharing testimoni dari apa yang saya dan juga suami saya alami belakangan ini. Jadi hasil perenungan saya gitu ya dan juga suami saya sebagai keluarga mengenai the best sacrifice ini benar-benar nyata banget gitu ya. Jadi firman yang bicara tentang Abraham mempersembahkan Ishak ini benar-benar hidup buat saya. Jadi selama 1 tahun ini, jadi suami saya tuh kerja di sebuah perusahaan, intinya singkatnya adalah dia tuh ada punya target tahunan. Ya jadi ini kan udah mau akhir tahun ya, target dia besar sekali. Achievement-nya atau pencapaiannya itu sampai di sekitar bulan lalu itu masih 0. Kita juga udah gak ada harapan gitu loh. Kayak kita berdua udah yang kayak aduh ayo kita doa puasa, kita udah berdoa sama-sama gitu ya. Ada project yang harusnya sudah bisa goal, sudah bisa deal di semester 1, tapi karena satu dan lain hal ganti CEO lah kliennya gitu ya. Jadi projectnya gak jadi jalan. Singkat cerita, waktu itu gereja mulai ada membuka kesempatan untuk kami bisa berkontribusi gitu ya, mengambil bagian dalam menabur. Waktu itu konteksnya lagi dibuka taburan untuk renovasi lantai 4 dan juga gedung kita yang ada di Intercon. Saya cerita ini bukan karena kita lagi ada project gitu ya, tapi memang ini sesuatu yang kami berdua lakukan gitu ya. Secara konsisten setiap tahun, regardless ada project atau nggak ada project, tapi memang kami belajar untuk terus memberi yang terbaik gitu untuk Tuhan. Nah kebetulan ada kesempatan untuk kami bisa mengambil bagian gitu untuk menabur. Pertama informasi buat renovasi lantai 4, kita berdua, oke, kita mau nabur nggak ya? Yuk nabur, oke udah sekian, oke. Lalu tiba-tiba gitu ya, pas lagi ada ibadah, saya lupa ibadah di minggu keberapa, hari apa waktu itu. Pokoknya setelah selesai ibadah, pas lagi mau doa tutup, saya cuman ada satu Roh Kudus ngomong di hati saya, are you willing to give sesuatu yang udah kamu simpan selama ini buat Tuhan? Sesuatunya itu adalah jadi gini, jadi memang ada budget yang saya dan suami saya itu sudah siapkan untuk di 2024, kami berdua ada punya keinginan sesuatu untuk melakukan sesuatu lah. Di 2024 menggunakan dana tabungan kami. Pada saat ibadah di hari Minggu, Tuhan cuma ngomong seperti itu dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan mau saya untuk memberi tabungan yang memang kami sudah pegang, yang sudah memang kami siapkan untuk di 2024, aku akan dengan sukacita dan dengan rela hati aku akan berikan. Aku mau nurut, saya waktu itu cuma bilang gitu. Tapi saya bilang sama Tuhan, God, please speak to my husband the way you speak to me. Bukan kenapa-napa, karena ini jumlahnya gak kecil. Saya gak mungkin kucuk-kucuk datang selesai ibadah, saya bilang, kasih segini yuk, semuanya yang itu. Gak mungkin juga, kaget juga dia gitu kan.
Jadi saya cuma bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, please speak to my husband the way you speak to me. Tuhan tolong bicara kepada suami saya seperti engkau bicara sama saya. Dan besoknya hari Senin itu adalah lagi ICN, ya Impartation Coordination Night untuk para leaders. Di tengah-tengah ICN, tiba-tiba suami saya nyolek saya. Tapi dia gak ngomong apa-apa, dia cuma gini doang. Saya bilang, apa nih orang gitu kan ya. Kayak gak ngomong apa-apa, dia cuma begini-begini gitu. Dia senyum-senyum gitu, dia mungkin juga kayak ragu-ragu gitu. Tapi that moment, saya diberikan conviction. I know that my God is speaking to him right now. Ketika dia begitu, saya langsung bilang, apa? Berapa sebut berapa? Dia kaget. Kok kamu tahu aku mau ngomong soal duit? Katanya dia bilang gitu. Saya bilang, karena saya udah dapat sebuah angka kemarin, and I said to God, please speak to my husband the way you speak to me. Jadi ketika kamu udah lagi begini-begini doang, I know that this is God speaking to you. Saya tahu nih Tuhan lagi bicara sama kamu. Saya tanya berapa? Dia menyebutkan sebuah angka juga mirip persis kayak yang saya ditaruhkan di hari Minggu kemarin ya. Akhirnya saya bilang sama suami saya, oke, deal, salaman kita. Oke, yuk, sepakat ya, nggak mundur ya, nggak, maju, oke. Singkat cerita, nggak lama setelah itu kita belum transfer waktu itu. Karena kita tahu gereja lagi mau bikin acara dinner yang untuk kita bisa nulis janji iman. Kita pikir tuh nanti pas janji iman kita mau tulis tuh yang memang angka yang kita udah sepakatin di ICN tuh, ya kan? Tulis. Tapi ternyata pas the moment di hari dinner pada saat itu yang gereja adakan, pada saat mau nulis janji iman, Tuhan bicara lewat suami saya. Suami saya bilang ke saya, di hati kayaknya gak segitu deh. Saya kaget gitu kan, gak segitu, mau berapa emangnya gitu kan. Ya pokoknya di hati Tuhan bicara sekian. Nah kali itu tuh Tuhan lagi gak bicara sama saya. Tapi karena saya tahu the same God speak to me dan speak to my husband juga di hari Minggu dan di hari Senin. So I know, aku gak perlu konfirmasi lagi. Ketika Tuhan bicara lewat suami saya, Tuhan bilang kayaknya segini. Ya udah oke, kita tulis. Pas nulis, gemeter nggak? Gemeter loh. Karena kita nggak tahu duitnya dari mana. Yang kita siapkan adalah keberadaan kita, hati kita untuk siap menjadi saluran berkat untuk bisa memberkati rumah Tuhan di mana Tuhan mau bekerja. Akhirnya kita tulis. Ya udahlah, tulis. Kita submit, masukin. Padahal kita nggak tahu mau bayarnya pakai apa juga. Pada saat itu kita nggak punya all the cash sesuai dengan janji iman, kita nggak tahu. Sampai di satu titik ketika kita sudah janji iman dan kita sudah akhirnya mentransfer bagian yang pertama, yang memang kita bilang, yang kita udah sepakat itu loh di ICN itu loh, yang kita udah salaman, kita transfer. Tidak lama setelah itu, pintu-pintu project yang suami saya tadinya pintunya tuh ketutup, achievementnya 0 masih sampai di bulan lalu. Pencapaian masih 0. Tiba-tiba Tuhan bisa bukain pintunya, yang CEO-nya ganti, bisa tiba-tiba PIC-nya telepon, Pak, kita mau go dengan company Bapak. Harusnya itu di first semester, udah ditutup karena CEO-nya ganti. Tapi bisa tiba-tiba call tanpa panjang lebar, kita deal dengan angka segitu, kita langsung sign kontrak. Dan ada satu lagi, company, project yang besar, yang intinya di project ini tuh ada saingannya lumayan berat. Vendor lain yang saingannya berat. Pokoknya dilihat dari segala macam penilaian tuh, company tempat suami saya bekerja tuh nilainya di bawah dari kompetitor. Tapi Tuhan bisa menggerakkan hati CEO-nya tiba-tiba. Saya percaya bahwa hati raja ada di tangan Tuhan seperti batang air yang bisa dialirin kemana yang Tuhan mau. Dan Tuhan bisa menggerakkan CEO-nya untuk dia malah yang belusukan ke bawah-bawah, ke tim-timnya yang di bawah untuk let's go dengan company ini di mana suami saya bekerja. Dari yang tadinya semua pintu sudah tertutup. The moment we give the best to God,
regardless apapun yang terjadi di sekeliling kita. Karena kita menghargai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan kita mau memberikan yang terbaik, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Di situ Tuhan bekerja. Di situ Jehovah Jireh mulai bekerja. Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Jehovah Jireh buat kita. Dan yang lebih serunya lagi adalah ketika proyek itu semua udah akhirnya terbuka gitu ya. Dari yang tadinya pencapaiannya 0. In just several days, hanya di dalam beberapa hari, pencapaian suami saya jadi tiba-tiba 150%. Bukan karena kuat gagah suami saya. But we know exactly that this is God working in the midst of us. Bahwa ini murni Tuhan yang bekerja. Karena kalau bukan Tuhan gak tahu siapa lagi. Manusia udah sampai perusahaannya suami saya itu ya udah sampai level direkturnya semua juga udah sampai bekerja mati-matian, pintu masih ketutup. But the moment we decide to give the best, the moment kita memutuskan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Pintu opportunity terbuka. Dan apa yang dialami Abraham, ketika dia mempersembahkan Ishak, tiba-tiba Tuhan bilang, udah Ishaknya gak usah nih. Dikasih domba jantan untuk dia persembahkan bagi Tuhan. Artinya apa? Abraham yang tadinya mau mempersembahkan Ishak, Ishaknya gak jadi, Tuhan sediakan domba jantan, dia berikan domba jantan, pulang bawa Ishak. Jadi Abraham gak rugi apa-apa kan? The same thing happens to us. Makanya tadi saya bilang bahwa firman ini tuh benar-benar hidup di dalam kami berdua. Lately belakangan ini karena memang setelah pencapaian 150% itu ada percentage bonus yang bisa diberikan kepada suami saya karena achievement dia 150%. Dan persentase bonus itu bisa memenuhi janji iman kami berdua sampai bahkan dana budget yang kami mau pakai untuk di 2024 itu balik ke kita. Sama seperti Abraham ketika dia mau memberikan Ishak, justru Ishaknya dibawa balik sama dia. Tuhan tuh gak mau Ishak kita loh. Tuhan tuh gak minta kita, Ishaknya kita tuh dia gak minta. Yang dia minta adalah hati kita seperti apa. Karena at the end of the day, Abraham pun dia bisa mempersembahkan domba jantan, yang nyediain tuh Tuhan. Abraham gak nyari-nyari, ngubek-ngubek, capek-capek. Apalagi yang bisa gue persembahin buat Tuhan? Enggak. Justru the Jehovah Jireh yang Abraham experience, Jehovah Jireh yang Abraham rasakan dan yang dia alami, itu adalah Jehovah Jireh yang menyediakan benih untuk dia bisa tabur. Bukan benih untuk dimakan, bukan roti untuk dimakan, tapi dia lihat itu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan benih untuk dia bisa tabur. So the same thing, apa yang kami berdua alami, kami benar-benar bisa melihat penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan itu luar biasa. The moment kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, itu tuh Tuhan gak minta yang itu sebenarnya. Tuhan mau lihat hati kita bagaimana. Seberapa kita dewasa di dalam Tuhan, seberapa kita mau menyenangkan hati Dia. At the end of the day, Ishak balik sama Abraham. Dan kalau di case-nya saya dan suami saya, dana yang tadinya kita pikir itu akan hilang, kita berikan buat Tuhan, justru Tuhan gantikan lebih banyak. Sehingga kami bisa memenuhi janji iman kami tanpa harus mengorbankan budget kami di 2024. Itu semua dari mana? Itu semua dari Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Kalau kita sebagai manusia aja, kalau dalam example saya tadi, kalau orang tua aja tuh pengen menghujani anak kita ketika anak kita pintar melakukan sesuatu. Dia melakukan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Apalagi Bapak kita di surga. Bapak kita di surga itu disenangkan dengan pemberian kita yang terbaik. Dan ketika kita datang kepada Dia memberi yang terbaik, Bapak tuh gak bisa diem. Bapak tuh gak mungkin hanya diem ngelihat kita mempersembahkan yang terbaik buat Dia. Surga tuh goncang ketika kita memberikan yang terbaik buat Dia. Bapak itu juga gemeter gitu loh ngelihat persembahan kita yang terbaik. Dia gak bisa diem.
Dia gak akan hanya cuma duduk diam, tapi justru dia akan menghujani anak-anaknya yang menyenangkan hati dia dengan berkat yang melimpah. Dan bahkan gak cuma berkat satu generasi, tapi generational blessing. Blessing from one generation to the next generation, to the next generation, and to the next generation. So hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita merenungkan. Apakah kita masih di titik percaya untuk kita bisa taat aja? Which is good. Itu baik. Karena ketaatan itu membentuk sebuah pattern, sebuah pola, sebuah kebiasaan. Tapi apakah kita mau hari ini belajar untuk melangkah dari cuma sekedar obedience, melangkah ke titik honoring God, menghormati Tuhan dengan membawa persembahan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita mau ada di titik ini? Ataukah kita cuma mau berkatnya? Tapi apakah kita mau menyenangkan hati Tuhan? Sama seperti Abraham, memberikan yang terbaik. Bukan karena apa-apa, karena dia tahu Bapaknya, Tuhannya disenangkan dengan persembahan terbaik yang dia berikan. So are we willing to give the best to God today? Apakah kita mau memberikan yang terbaik? Dan apakah kita punya kualitas hati yang sama seperti Abraham? Kita undang semua kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu yang tadi ya. Goodness of God.